Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelson Jeremias Ujiri, NIM 22032438, Prodi D3 Pereka Medis dan Informasi Kesehatan, semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sistem pendengaran yang dipandu oleh dosen Henry Didi Harto, SKPNERS, PD. Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Yang pertama, indera pendengaran, auditorius apparatus. Telinga adalah organ dari tubuh yang berguna sebagai indera pendengar, serta organ yang bisa menjaga keseimbangan. Telinga bisa menerima suara karena memiliki batas frekuensi suara yang bisa didengar. Telinga sebagai salah satu pancara indera manusia memiliki fungsi sebagai indera pendengar. Telinga manusia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, outer ear, telinga dalam, middle ear, dan telinga dalam, inner ear. 1. Telinga bagian luar. Struktur telinga luar terbentuk dari auricula atau daun telinga dan kanal eksternal liang telinga atau ear canal. Yang pertama, auricula final atau daun telinga. Auricula final terbentuk oleh tulang rawan elastis yang melekat erat pada kulit yang miring. Auricula final memiliki bentuk yang khas sehingga mendukung fungsinya untuk menangkap dan mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Auricula fina juga membentuk cekungan yang disebut concha dan bagian pinggirnya dinamakan helix. 2. External occiput mateus atau ear canal yang disebut liang telinga. Yang pertama dibentuk oleh tulang rawan dan tulang temporal. 2. Merupakan saluran penghubung auricula dengan membran timpani, terdiri tulang rawan dan keras. Yang ketiga memiliki fungsi mengarahkan bunyi ke telinga dan juga berfungsi sebagai buffer terhadap perubahan kelembapan dan temperatur yang dapat mengganggu elastisitas membran timpani. Yang keempat, mengandung rambut kelenjar sebasea dan kelenjar keringat, khususnya menghasilkan sekresi terbentuk serumen. Yang kelima, rambut halus dan serumen berfungsi menghasilkan kotoran dan mencegah serangga kecil masuk. Dan yang keenam, ada beberapa saraf sensori di bagian telinga luar seperti saraf aurikular, saraf occipital, saraf auriculotemporal, dan cabang aurikular saraf vagus. 2. Telinga tengah. Telinga tengah terdiri 4 bagian, yaitu gendang telinga atau membran timpani, tulang-tulang pendengaran, kapuk atau rongga telinga atau rongga timpani, dan yang keempat, tuba eptosis. 1. Gendang telinga atau membran timpani terdiri dari jaringan fibrosa elastis, bentuk bundar dan cekung dari luar. Gendang telinga dibagi menjadi 4 wadah, yaitu atas depan, atas belakang, bawah depan, dan bawah belakang. Gendang telinga berfungsi menerima getaran suara dan meneruskan pada tulang pendengaran, dan juga berfungsi mengubah bunyi menjadi getaran. 2. Tulang pendengaran yang terdiri dari nucleus dan stapes, rangkaian ketiga tulang. Ini berfungsi mengantarkan getar telinga dalam. 誰かの声がする。誰かをずっと呼んでいる。日の光が少しずつ空気を入れる。 rongga atau ruang yang berhubungan dengan tulang mustui, sehingga bila terjadi infeksi pada telinga dapat menjalar menjadi mastoiditis. 4. Tuba etachius yang
menjaga keseimbangan tekanan udara dari luar tubuh dan udara di dalam tubuh telinga tengah. 3. Telinga dalam. Telinga dalam terdiri dari 3 bagian, yaitu koklea, rumah siput, sistem vestibular, dan saraf auditori. Selanjutnya akan dijelaskan bagian-bagian dari telinga dalam sebagai berikut. 1. Koklea atau rumah siput. Koklea berisi cairan dan sel rambut yang sangat peka. Strukturnya yang berupa rambut halus ini bergetar ketika dirangsangkan oleh getaran bunyi. 2. Sistem vestibular yang berisi sel yang mengalirkan keseimbangan. Yang ketiga, saraf auditori. Saraf auditori menghubungkan koklea atau rumah siput ke otak. Fisiologi telinga. Di dalam proses pendengaran terdapat bagian-bagian organ telinga yang bekerja secara keseluruhan untuk membentuk suatu proses pendengaran. Pendengaran dimulai dari adanya gelombang suara yang sampai di telinga kita. Gelombang suara tersebut ditangkap oleh daun telinga yang kemudian memulai proses pendengaran pada indera pendengaran sampailah kepada suara yang kita dengar. Selanjutnya proses pendengaran akan dijelaskan pada bagan berikut ini. Gelombang suara ditangkap oleh daun telinga, masuk melalui liang telinga, keluar menuju membran timpani telinga tengah. Gelombang suara membran timpani diubah menjadi getaran. Getaran diteruskan ke tulang-tulang pendengaran. Getaran dari tulang-tulang pendengaran diteruskan ke rumah siput atau telinga dalam. Getaran suara menggetarkan cairan yang ada di dalam rumah siput. Cairan yang bergetar menstimulasi ujung-ujung saraf pendengaran. Impuls diteruskan ke otak dan dipersepsikan sebagai suara. Fungsi indera pendengaran. 1. Untuk mengatur keseimbangan. Ada struktur khusus di organ telinga yang berguna untuk bisa mengatur serta menjaga keseimbangan tubuh. Indera pendengaran akan langsung berhubungan dengan saraf otak GE8 yang berguna untuk menjaga keseimbangan serta untuk mendengar. Yang pertama, untuk mendengar. Fungsi dari indera pendengaran yang paling umum diketahui banyak orang tentunya saja untuk mendengar. Ketika ada gelombang suara yang masuk lewat telinga luar lalu diterima otak lewat proses terjadinya pendengaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.